isinya tuh. Nggak ngerti. Saya rasa enak, bro. Ya, iya, itu kalau ada di depan kita tuh. Ini di otak, otaknya ada sayur asem. Padahal saya suka makan sayur asem, tapi ada yang ganti otaknya dengan sayur asem tuh. Kan itu mengambil jatah saya kan untuk makan sayur asem. Undang-undang ini dipakai adalah ITE. Undang-undang itu dipakai untuk mengintip kejahatan ekonomi, kejahatan transaksi elektronik di bidang keuangan. Bukan untuk mengintip transaksi pikiran di antara aktivis yang ingin membangun negeri ini lebih baik. Bukan mengintip transaksi pikiran di partai politik yang hendak beroposisi agar supaya negeri ini tumbuh dengan etika peradaban politik baru. Itu fungsi dari undang-undang ITE. Itu bukan untuk menahan laju pikiran. Undang-undang itu dipakai untuk menahan laju kejahatan ekonomi. Berpikir itu bukan kejahatan. Jadi kita mesti kembalikan seluruh fasilitas itu agar supaya publik tahu siapa yang berakal sehat, siapa yang rasional dalam meloloskan kebijakan publik. Kalau di dunia ini soal lingkungan itu adalah kepentingan society, bukan kepentingan state. AMDAL itu mesti datang dari mulut society, bukan dari mulut menteri itu. Ini benar-benar ini otak nih bukan sekedar dungu, tapi kayak ada sayur asem di otaknya tuh, isinya tuh. Nggak ngerti. Saya rasa enak, bro. Ya, iya. Itu kalau ada di depan kita tuh. Ini di otak, otaknya ada sayur asem. Padahal saya suka makan sayur asem, tapi ada yang ganti otaknya dengan sayur asem tuh. Kan itu mengambil jatah saya kan untuk makan sayur asem. Jadi saya mau keterangkan, pers dunia itu menganggap ini orang-orang dungu yang bikin. Nggak ngerti bahwa perubahan paradigm telah membuat negara-negara dunia itu nggak mau lagi untuk ngambil bagian dari masyarakat adat, nggak mau lagi rusak segala macam. Jadi kekacauan ini terjadi bukan sekedar karena arogansi tadi, tapi juga karena ketidakmampuan berpikir itu. Nah, apa akibat dari ketidakmampuan berpikir? Dipakailah undang-undang ini sebagai peralatan untuk mengeksploitasi demi akumulasi kapital. Siapa mereka? Mereka yang disebut sebagai plutokrat. Sekelompok orang kaya yang menguasai akses terhadap kebijakan. Dia nggak kuasai langsung tanah, akses pada kebijakan dikuasai oleh plutokrat. Siapa yang diuntungkan adalah mereka yang ingin mencuri sumber daya alam. Siapa mereka? Mereka disebut kleptokrat, para pencuri. Jadi undang-undang ini dibuat oleh plutokrat untuk kepentingan para kleptokrat. Lengkaplah kedunguan bangsa ini. Jadi kita akan mewarisi satu undang-undang yang akan dipakai nanti mungkin 20-30 tahun lagi dengan memaksimalkan plutokrasi dan memberi peluang pada kleptokrasi itu. Jadi ini benar-benar undang-undang yang asbabun nusulnya adalah kejahatan. Terima kasih. Gimana nih Prof? Apa langkah perbaikan politik kita nih ke depannya nih Prof? Ya saya setuju lagu yang dibikin oleh teman saya Mardhani Alisera. Ya ganti presiden, gimana coba? Ini kan wacananya gampang aja kan. Ya tentu bergantian itu ada yang dibuat secara elektoral mengikuti lonceng elektoral 2024. Tapi bisa juga karena loncengnya itu tidak terdengar nanti, maka dibikin lonceng baru di sini sebelum 2024. Hal yang biasa aja konstitusional. Jadi kalau orang berbicara kalau pemerintah gagal dengan Omnibus Law ini, maka mestinya ada aktivitas untuk mempersoalkan bahwa pemerintah memang tidak mampu memenuhi keadilan dan kemakmuran. Itu artinya pemerintah tidak etis lagi untuk diberi legitimasi. Konsekuensinya apa? Ya diganti. Biasa aja nggak ada kerusuhan. Ini cuma soal mengganti pemimpin yang dungu, kan biasa tuh. Kecuali pemerintah bisa balikkan, oh kami nggak dungu, karena itu kami mau tarik undang-undang ini. Ya ini silahkan. Tapi logik itu mesti dipakai. Jangan sedikit subversi makar. Lo orang berpikir tentang hal yang lurus, makar. Kan konsepnya begitu kan.
Kalau montirnya bego, saya bukan sekedar pindah bengkel, karena bisa juga montirnya bego juga di situ tuh. Saya ganti montirnya, walaupun di bengkel yang sama, biasa aja. Jadi sekali lagi kita sebagai warga negara tahu apa yang disebut sebagai etika berpolitik. Kalau nggak mampu, ya minta aja dipercepat lonceng itu sebelum 2024, kan lebih fair kan? Di dunia ini dalam 1 minggu ini ada 3-4 presiden mengundurkan diri karena kebijakannya nggak mampu dia pertahankan. Biasa sekali. Jadi nggak perlu ada semacam kecurigaan pada mereka yang beroposisi, apalagi kalau kecurigaan itu dipamerkan dengan borgol di Barreskrim itu kan buruk banget kan, peradaban buruk kan. Seolah-olah 3 teman saya itu dan teman kalian juga, teman kita semua itu adalah maling. Ini arogansi. Pasti presiden senang itu lihat, wah itu kan buktinya kita bisa hadapi mereka. Apa bukti? Kita borgol mereka tuh. Buset lah, borgol itu bagian paling bodoh dari persaingan politik. Persaingan politik itu pakai otak, bukan pakai borgol itu. Jadi saya kira begitu poinnya, dan saya terangkan dalam beberapa media tadi bahwa undang-undang ini dipakai adalah ITE. Undang-undang itu dipakai untuk mengintip kejahatan ekonomi, kejahatan transaksi elektronik di bidang keuangan. Bukan untuk mengintip transaksi pikiran di antara aktivis yang ingin membangun negeri ini lebih baik. Bukan mengintip transaksi pikiran di partai politik yang hendak beroposisi agar supaya negeri ini tumbuh dengan etika peradaban politik baru. Itu fungsi dari undang-undang ITE, itu bukan untuk menahan laju pikiran. Undang-undang itu dimaksud untuk menahan laju kejahatan ekonomi. Berpikir itu bukan kejahatan. Jadi kita mesti kembalikan seluruh fasilitas itu agar supaya publik tahu siapa yang berakal sehat, siapa yang rasional dalam meloloskan kebijakan publik. Nah, forum ILT ini bagian untuk menerangkan bahwa PKS sangat peduli dengan rasionalitas kebijakan, dan karena itu ingin agar supaya rakyat memilih PKS. Saya dukung itu karena dasarnya adalah mengedarkan rasionalitas kebijakan publik. Nanti saya dianggap sebagai anggota PKS, bukan, saya influencer Mardani Alisera. Salam. Ya, jadi anak muda kalau mau berpikir masuk PKS aja tuh. Top. Akhir nih ke Rocky, gimana closing idenya? Ya, sebagai influencer dari Mardani Alisera, saya mendukung proposalnya, yaitu bikin petisi itu. Siapa gubernur, bupati, wali kota yang pro dan siapa yang anti Omnibus Law ini. Demikian juga rakyatnya tuh, dibikin petisi begituan tuh. Jadi nanti Desember, kalau petisinya itu berhasil, kalau udah 51% kepala daerah, jadi 51 ya, ini thresholdnya segitu tuh. Kalau 51% kepala daerah yang terpilih anti Omnibus Law, itu berarti ada 51% rakyat Indonesia anti Omnibus Law, maka siapkan petisi kedua, yaitu turunkan presiden. Biasa aja itu kan. Kan kalau 51% kan. Saya mau menerangkan ini sebagai logika aja ya, bukan sebagai undangan makar. Logikanya begitu gitu. Jadi lebih efisien gitu ya. Oke. Jadi anggap aja pembicaraan semacam ini adalah upaya untuk membiasakan kita berpikir radikal tanpa harus bertindak kriminal. Terima kasih. Oke, jadi Jumat malam. Jadi ingatin bahwa setiap hari Jumat malam adalah malam keadilan menuju pagi kesejahteraan gitu. Mantap. Oke. Yuk, pamit ya. Oke, Bu Mardani. Semua, teman-teman. Assalamualaikum. Hidup.